Tuhan itu tidak pernah menciptakan namanya masalah sebenarnya. Jadi kalau orang bisa menyatu dengan Tuhan, jadi mempercayai Tuhan itu ada gitu, mesti ya nggak ada masalah. Ya kalau sedang bermasalah, ya nggak jadi bermasalahkan sebagai bermasalah. Berarti kita cuekin ya, karena ada tanggung jawab ya yang memang dibuat ya harus diselesaikan. Setelah diselesaikan jangan membuat masalah lagi kan gitu mas ya. Nah, supaya nggak ada masalah lagi, menyatu dengan Tuhan, jadi mempercayai Tuhan itu ada. Ya nggak mempercayai, menyatulah dengan ketiadaan. Gitu mas. Ya nggak mempercayai Tuhan ada ya, supaya nggak masalah, menyatulah dengan ketiadaan. Ini ngono wae. Nah sehingga masalah itu bisa dikatakan bintik-bintik daripada kotoran jiwa. Masalah satu mungkin bintik bibitnya satu gitu, nanti beranak kan mas, bintik-bintik itu beranak, ada masalah lagi menjadi kotoran jiwa lagi, akhirnya banyak, akhirnya jiwanya bermasalah, kemudian harus diruat. Jiwa yang bermasalah pasti fisik bermasalah gitu. Pikiran bermasalah, kelakuannya bermasalah. Nah kalau udah begitu kita mengenal tradisi ruatan. Ini masih ruatan. Meruat itu ya, meruat itu menyempurnakan. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan yang disempurnakan. Yang disempurnakan apa ya? Kotoran-kotoran tadi. Caranya itu bisa memakai patat samadhi. Tapi kalau dilakukan dengan fisik ritual, ya kita gunakan saudara kita 4 itu. Saudara 4 kita yang dari air, api, angin, tanah. Ya, saudara 4 itu juga kita harus manfaatkan untuk menyempurnakan kotoran. Caranya gitu loh mas. Caranya ritualnya ya bisa menggunakan air begitu, bisa menggunakan angin, api, tanah.
artinya membingungkan ya mas ya, sebenarnya tidak membingungkan kalau kita menganut daripada tradisi ajaran adat kita. Sebenarnya kalau peka ya, para leluhur kita itu sudah mengajarkan, cuma kita pahaminya dengan cara lahiriahnya saja, sehingga kita nggak mendapatkan suatu kehakikatan dalam hal nilai gitu. Ya kita hanya melakukannya dengan ya begitu saja. Berarti Ndayu ini malah pemahamannya ini lari kepada ruatan gitu. Gara-gara Mas aku tadi nyampaikan tadi. Udah, untuk kita lanjut minum kopi dulu ya mas. Oke, kita lanjut. Berikut tata cara dalam meruat kotoran diri. Dan cara apa? Perlunya kita menjaga air, contohnya saudara kita air dalam mensucikan tubuh fisik ini juga akan mempengaruhi namanya jiwa, pikiran, dan keinginan. Atau dengan kita membersihkan tubuh ini juga akan mempengaruhi bersihnya jiwa. Secara syariatnya begitu urut-urutannya. Nah, sehingga yang kita gunakan juga harus air yang bersih gitu. Makanya perlunya kita menjaga alam itu agar tetap bersih, ya airnya tetap dijaga gitu. Jadi dengan pribadi orang-orang tidak menjaga air, sungai, laut, itu berarti kan orang nggak tahu diri lah mas. Begitu. Nah, untuk kita membersihkan diri kita secara fisik ya, biasa kan kita melihat air sungai itu mas, kita berendam di situ, itu mesti air yang mengalir itu akan membawa kotoran-kotoran. Rasanya beda sih, enak, tentrem gitu. Ya di daerah kita ada air-air seperti itu harus dijaga kan. Sehingga orang yang sering mandi di sungai, yang menikmati air sungai itu, apalagi diniatkan untuk merawat tubuhnya, mesti bisa bersih kan. Secara alaminya itu alam membantu gitu loh. Itu yang saudara kita. Nah dengan begitu, karena alam membantu, pasti kita ada jiwa merawat sungai, air, memperlakukan air sedemikian etikanya gitu. Ada nilai-nilai pelajaran di situ. Nah, sehingga pribadi itu pasti akan menjaga air, terutama air-air sungai. Kalau di depan kita ada sungai, ya kita bersihkan sebagai simbol untuk cinta kita kepada saudara kita air. Dan kalau kita menggunakan untuk diruat, sering-sering aja di situ. Niatnya untuk meruat tubuh dengan doa-doa tertentu, sering bersih mas. Sungai, terus laut itu, air tempuran itu mas, untuk membersihkan. Ada cerita dulu Brawijaya sebelum naik ke Bukit Lawu, Gunung Lawu juga sebelumnya kan mandi air tempuran gitu. Itu secara syariatnya atau tata caranya begitu, secara hakikatnya memang benar bisa. Teman-teman kalau sudah nggak bisa melakukan hal yang susah, yang mudah, berarti lakukannya dengan cara-cara seperti itu. Berendam di air itu, nanti lama-lama bersih. Sering-sering begitu, seminggu 2 kali, 3 kali. Bagi yang punya masalah banyak, apalagi sampai berefek pada fisik kan mas, itu bisa ke pantai atau dan bimbingan spiritual yang tepat, pastinya kan dituntun nih mas. Itu kalau cara-cara kita merawat tubuh kita menggunakan air. Sehingga biasanya kalau nggak digunakan alam, biasanya kita merawatnya dengan dimandikan pakai ember. Itu kan cara simpel. Seperti dulu bapak waktu itu kita mandikan itu kan salah satunya meruat ya mas, menggunakan media air. Atau saudara kita air, atau saudara kita apa mutmainah ya mas. Nah kalau angin gimana? Angin itu kan ada masanya, ada angin ya, musim angin, kita manfaatkan angin itu.
Saat kita menikmati angin yang kencang itu sebenarnya kita sadar kita merawat tubuh kita, Mbak. Mati merubah psikologis itu. Tenang gitu. Itu sebenarnya kita sedang merawat tubuh. Jadi orang umum pun sebenarnya sadar atau tidak sadar saat melakukan kegiatan itu tuh dia membersihkan. Tandanya apa udah bersih? Kok tenang ya lah itu udah bersih. Tinggal menjaga saja kan maksudnya. Mau begitu saja sebenarnya orang itu hidup dalam kedamaian. Nah dengan dasar itu nanti kan lama-lama akan menemukan Tuhan itu apa dan bagaimana. Tinggal meneruskan aja. Masalahnya itu kalau menarik mundur lagi menjadi menumbuhkan bibit-bibit penyakit tadi. Kan pasti kita bersentuhan sama air. Mandi pun bersentuhan. Lu kalau mau menikmati mandi itu, tapi kan hati tentrem gitu mah ya. Cuma di air lumpur itu nggak tentrem. Makanya hadirlah air yang suci tapi bisa menyucikan. Gitu. Ya, air yang enak dipakai. Air kopi untuk mandi kan juga nggak enak. Mungkin dengan pemahaman ini kan kita lebih bisa selalu memanfaatkan alam itu loh Kak. Nggak apa-apa. Bagi siapapun yang pelajari ini yang tinggal ya itu sesat, tidak sesat dong kita menikmati angin, sesatnya di mana? Menikmati angin. Enak gitu. Tentrem lumayan tuh Mas, hati yang suntuk, gelisah, pikirannya kacau, keinginan yang banyak dengan kita menikmati angin bisa damai. Itu kita meruat. Setelah begitu ucapan terima kasih, jaga aja keadaan itu. Kalau pakai kipas angin Mas ya Pak, yes, nggak tahu lagi. Kalau mau bisa menikmati kipas angin itu ya monggo nih, tapi itu judulnya kan angin. Kalau itu nggak ada angin tuh Mbak. Mati sama angin. Nanti suruh istri kita ngipasi, kita nikmati kipasan itu kita merawat tubuh kita. Intinya bisa menenangkan jiwa kita. Nikmati. Saya menggunakan angin. Nah, kita jangan sia-siakan setiap keadaan angin, air yang selalu bersentuhan sama kita itu kita manfaatkan untuk merawat diri kita. Bumi, tanah kan sama. Itu juga saudara kita yang memang bisa menetralisir daripada semua keadaan yang tidak baik. Ground. Makanya kita kadang-kadang kita diajak tidur di tanah itu kita menggroundkan, mengenalkan itu dia akan terserah kotoran-kotoran akan turun. Termasuk kita sering jalan kaki yang kita sering lakukan pada minggu. Makanya orang yang tidak pernah bersentuhan sama tubuh, sama bumi tanahnya, kakinya itu akan mudah kena penyakit gitu. Makanya di situ sebenarnya ada energi-energi yang terkoneksi dengan tubuh kita, selaras gitu. Nah, kita harus sering bersentuhan. Mau nggak mau kan kita bersentuhan sama itu. Nah, kita bisa menggroundkan atau menetralisir keadaan kita apapun itu dengan memanfaatkan itu. Berbaring di tanah, di bumi, dan kita melepas semuanya itu. Di rumput-rumput kan begitu. Itu bisa kita manfaatkan. Apalagi saudara kita apa yang belum? Tapi gini, agak angel ini. Itu di atas kompor itu salah juga kan maksudnya. Enggak begitu. Ya itu bisa saat siang hari terik matahari, kita tarik nafas. Yang menggroundkan semua Mas. Kita ambil energi-energi ilahiyah itu yang ada di energi matahari. Itu bisa enak. Nah, siang hari harus siang panas itu harus kita juga harus bisa memanfaatkan. Dan malah tidak pernah kena matahari itu masalah juga. Orang nggak pernah menyentuh air ya masalah. Orang nggak pernah menyentuh bumi ya masalah. Orang yang nggak pernah menyentuh angin mesti mati cepat itu nggak pernah bernapas kok. Orang nggak pernah bersentuhan matahari. Jadi kita nggak akan bisa terlepas dengan saudara kita ini. Nah itu saudara kita semua kita openi, kita rawat dan kita satukan semuanya secara fisik luar loh Mas. Harus kita hormati, kita rawat dan kita bisa manfaatkan. Kita netralisir tubuh kita dengan sarana itu ya bisa. Nah itu kalau kita menggunakan media dari luar. Dari dalam sama saja 4 elemen itu kan juga ada di diri kita. Itu dikatakan saudara kita 4 sedulur papat di situ. Bisa Mas, bisa kan tinggal praktekan. Ya tinggal tergantung kotoran hati, pikiran sawatnya seberapa tebal. Nah, tebal nggak mungkin sekali bisa kan.
fisik juga seberapa penyakit itu. Kalau ringan-ringan ya bisa dimanfaatkan. Kalau mana yang lebih ya, kalau malaria jangan pakai air, malah bergesi gitu. Pakai yang lain, bisa bumi kan gitu. Nah, sehingga kita ini tidak menolak saudara kita, jadi nanti akhirnya tidak ada masuk angin gitu. Takut air kayak kucing. Hanya orang yang sering masuk angin lah yang takut sama angin. Itu angin itu kan musuh. Takut matahari, takut bumi. Nah, orang sembalan terus takut bumi, takut kotor gitu. Jadi kotor itu baik. Nah, ada Rinso. Iklannya ngono dah. Jadi kalau kita ambil spiritualis ya iklan Rinso itu mengajar kita untuk kita ada koneksivitas sama bumi. Ini orang-orang desa, orang sehat-sehat, orang sering jalan terkoneksi itu. Ya kalau kakinya sedang gudikan, gatelan itu ya jangan pakai bumi ya pakai yang lain. Ya tinggal mana kita manfaatkan tuh mas. Yang intinya adalah itu bisa kita manfaatkan untuk menenteramkan hati kita, dan keadaan tenteram hati itulah kita bawa dan kita pelihara. Pelan-pelan pasti akan berangsur-angsur perbaikinya psikologis atau jiwa kita, fisik pun akan terbaiki. Setelah fisik terbaikan sehat itu mas, pikiran sehat, ketenteraman sehat, pasti akan terbaiki juga ekonomi kita otomatis. Jadi diawali dari jiwa. Bagi orang-orang yang teman-teman yang sudah melakukan patrat samadhi kan nyerangnya dari dalam, jiwanya diperbaiki baru keluar. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa dari dalam, dari luar masuk ke dalam. Keluar itu membawa sesuatu yang ada di dalam sini. Kalau nggak bisa keluar, kita yang dari luar kita masukkan. Untuk apa? Supaya tentrem gitu. Oke, begitu saja mas. Rahayu.